Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab keempat, bagian ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang strategi memancing calon customer. Kenapa sih perlu kita pancing? Karena tadi kita sudah membuat umpan dalam bentuk leads atau tribes sebelum kita masukkan ke dalam kolam. Maka perlu untuk kita pancing mereka untuk masuk ke dalam kolam, karena kita sudah tahu siapa yang akan menjadi prospek kita yang akan kita masukkan ke dalam kolam customer kita. Nah, ketika kita ingin memancing orang untuk masuk ke dalam kolam kita, maka lakukanlah beberapa tips berikut ini. Yang pertama yaitu buatlah first impression atau kesan pertama yang sangat-sangat menarik. Kenapa bisa saya katakan first impression ini penting sekali? Karena orang akan bisa menilai kita sebagai seorang pebisnis atau tidak dari apa yang mereka lihat pertama kali. Contoh misalnya, Anda sebagai seorang pebisnis dan Anda ingin menawarkan produk atau jasa secara offline, maka perbaikilah penampilan kita secara pribadi. Misalnya gaya berpakaian, cukur rambut, penampilan, dan sebagainya. Karena itu akan membuat orang semakin percaya dengan kita. Beda kalau kita tampil dengan urak-urakan, beda dengan kita tampil misalnya menggunakan sekedar sandal jepit, celana pendek, kaos oblong, atau mungkin kita menggunakan kutang berhadapan dengan customer kita, maka rasa-rasanya kita sulit untuk memprospek mereka, meyakinkan mereka bahwa kita punya usaha atau bisnis yang besar, bisnis yang sukses. Karena kenapa? Impression yang mereka temukan dan mereka dapatkan itu sangat jauh berbeda, bertolak belakang atau kontras dengan yang mereka lihat. Jadi bikinlah kesan pertama semenarik mungkin. Itu kalau penjualannya secara offline. Lantas bagaimana kalau kita membuat penjualan secara online? Maka bisa saja kita menggunakan media Facebook pribadi kita atau Facebook organik kita untuk meyakinkan calon customer kita. Buatlah foto profil kita semenarik mungkin. Selanjutnya foto sampul kita di Facebook juga semenarik mungkin. Sebisa mungkin nama kita mudah untuk dikenali, mudah untuk dieja, mudah untuk diketik, dan mudah untuk di search di pencarian. Jangan menggunakan kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa yang alay, nama-nama yang tidak masuk akal. Contoh misalnya Andri Cayang Papa Mama Celalu Celamanya, atau dia bekerja di PT Mencari Cinta Sejati. Yang seperti ini otomatis orang tidak bakalan percaya ini adalah seorang pebisnis. Karena bahasanya sangat-sangat lebay dan pastinya ini adalah jenis ABG yang labil. Selanjutnya, kita juga bisa membuat first impression yang baik dari status-status kita setiap hari. Apa aktivitas kita, masih berkaitankah dengan jualan kita, produk kita, atau jasa kita? Atau kebanyakan status kita itu adalah menghujat, membenci, kemudian status-status yang galau, status yang penuh dengan curhatan-curhatan yang tidak penting. Bahkan kita bisa saja penuh dengan hoaks atau ujaran-ujaran kebencian. Yang seperti ini membuat orang tidak percaya bahwa kita adalah seorang pebisnis. Orang justru akan melakukan underestimate atau prejudice atau mungkin berprasangka buruk dengan kita karena kita sendiri yang menciptakan kondisi tersebut. Maka sekali lagi, bikinlah first impression yang baik, yang membuktikan bahwa kita adalah seorang pebisnis yang baik, pebisnis yang bisa dipercaya dari status-status kita, aktivitas kita yang kita upload, foto-foto yang kita upload setiap hari, setiap waktu, setiap saat di sosial media. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Bagian selanjutnya adalah start helping and stop promoting. Yang saya maksud di sini adalah jangan promosi di awal. Karena sejatinya di pikiran bawah sadar seseorang, semua orang bahkan tidak suka untuk dijuali. Tetapi mereka lebih suka untuk membeli berdasarkan pilihan mereka sendiri. Maka sebisa mungkin ketika kita ingin memancing prospek kita untuk masuk ke dalam kolam customer kita, maka kita akan mulai untuk menolong mereka. Menolong dalam rangka apa? Menolong untuk menyelesaikan atau mengeluarkan mereka dari permasalahan-permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sebagai contoh misalnya, mengapa yang namanya bisnis rumah makan itu besar? Karena mereka menolong orang-orang yang kelaparan, mereka menolong orang-orang yang mungkin tidak sempat masak, maka
orang akan semakin butuh dengan itu, sehingga bisnis itu pun akan semakin membesar. Contoh yang lain, kenapa yang namanya bisnis kecantikan itu semakin berkembang? Karena mereka menolong orang-orang yang punya masalah dengan wajah. Mereka menolong orang-orang yang mungkin berjerawat, menolong orang-orang untuk menjadi jauh lebih cantik dan tampil lebih pede. Kemudian, kenapa misalnya perusahaan komunikasi itu semakin berkembang? Karena mereka menolong orang-orang yang tadinya berjauhan, mereka bisa menjadi semakin terasa dekat lewat komunikasi. Mereka menolong orang-orang untuk bisa mengembangkan bisnis dari komunikasi tersebut. Yang tadinya tidak dikenal sama orang, bisa dikenal dalam jangkauan yang lebih luas lagi. Di prinsip yang ketiga, start giving and taking later. Artinya, ketika kita ingin melakukan proses memancing prospek kita, maka mulailah dengan banyak-banyak memberi. Tadi contoh misalnya kita memberikan e-course gratis, atau mungkin kita bagi e-book gratis, atau mungkin kita berbagi ilmu-ilmu gratis, tips, trik, strategi, metode yang nanti kita bisa sharing, sehingga ketika mereka share atau mungkin mereka care, mereka menjadi attention, mereka menjadi peduli dengan kita, mereka menjadi trust dengan kita, mereka akan dengan seikhlasnya, mereka akan rela untuk masuk ke dalam leads kita, untuk save nomor WA kita, untuk save kontak kita, dan nanti mau berteman dengan kita misalnya di Facebook, mau menjadi followers kita di Instagram, atau misalnya menjadi subscriber kita di YouTube. Seperti itulah bagaimana ketika kita giving first dan taking later, maka yang terjadi adalah orang akan semakin peduli dengan kita. Dan kita akan nantinya ketika mereka sudah percaya dengan kita, kita akan mudah untuk mempromosikan produk atau jasa yang sementara kita jalani. Kemudian di bagian keempat yang perlu saya jelaskan di sini adalah tentang ubahlah mereka dari cold market menjadi hot market. Melalui apa? Melalui edukasi. Jadi cold market adalah jenis-jenis prospek yang sama sekali tidak tahu tentang produk atau jasa kita. Sedangkan hot market adalah orang-orang yang sudah tahu, bahkan sudah ready untuk membeli, bahkan bisa melakukan repeat order dari produk atau jasa kita. Mungkin bisa juga lewat endorsement, mungkin bisa lewat tokoh-tokoh yang mungkin ternama, yang didengar oleh masyarakat banyak. Mungkin bisa melalui event dalam bentuk pameran, seminar-seminar, training-training, dan sebagainya. Kita bisa mempromosikan produk atau jasa kita di kegiatan-kegiatan seperti itu, sehingga orang akan semakin care, semakin peduli, dan mengenal kita, tahu dengan keberadaan bisnis kita, yang nantinya sekali lagi kita harapkan mereka bisa berujung pada closing, dan mereka bukan cuma sekedar membeli sekali, tetapi bisa menjadi repeat order berkali-kali dari proses tersebut. Di bagian yang terakhir, bagian kelima, yaitu usahakan yang namanya calon prospek kita ada mungkin demonstrasi terlebih dahulu. Yang saya maksud dengan demonstrasi ini bisa dalam bentuk simulasi, bisa dalam bentuk kita memberikan tutorial mungkin, atau mungkin kita bikin step-step atau langkah-langkah tentang bagaimana caranya menggunakan produk atau jasa kita meskipun mereka belum membeli produk kita. Jadi dari step-step tersebut, mungkin dari simulasi atau dari demonstrasi tersebut, orang menjadi care, menjadi peduli, orang menjadi atensi dengan produk atau jasa kita, mereka merasa tertarik, mereka merasa butuh, yang tadinya tidak butuh. Akhirnya mereka sekali lagi mau masuk ke dalam kolam customer kita. So teman-teman, gunakan tips dan trik ini untuk memancing semua calon prospek kita untuk masuk ke dalam kolam customer kita sebelum kita akan memancing mereka, sebelum kita akan memanen mereka di bab kelima. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.